Kabupaten Lahat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki banyak budaya dan kekayaan alam. Kabupaten ini memiliki 24 kecamatan, 18 kelurahan, dan 360 desa. Tepat di Desa Tanjung Kurung Ulu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, terdapat sebuah kawasan hutan larangan yang dinamakan Hutan Larangan Kedoy. Hutan ini dinamakan Hutan Larangan Kedoy karena didominasi oleh pohon kedoy atau tapos. Pohon kedoy yang ditemukan di sebagian besar wilayah di Sumatera Selatan umumnya biji buah kedoy beracun sehingga tidak dapat dikonsumsi. Namun di tempat ini, biji dari buah kedoy dapat dikonsumsi setelah direbus atau digoreng. Hutan ini memiliki aliran sungai yang menghubungkan tebat atau danau, siring atau saluran air, hingga pauk atau kolam. Sepanjang tahun, siring atau saluran air tidak pernah kering. Selain mendapat pasokan air dari sungai, juga mendapat pasokan air dari tanah hutan larangan. Karenanya, air menjadikan hutan ini seperti rumah bagi tumbuh-tumbuhan, hewan, dan juga manusia yang saling keterkaitan dan membutuhkan. Hutan ini menjadi penjaga mata air suku Besemah yang merupakan suku asli dari Kabupaten Lahat. Hutan Larangan Kedoy yang ada di Desa Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebet, Kabupaten Lahat, merupakan satu-satunya hutan larangan yang ada di Lahat. Ini merupakan suatu peninggalan budaya. Hutan ini dijaga, dipelihara oleh masyarakat dan tidak boleh melakukan hal-hal yang telah ditentukan dengan kesepakatan masyarakat pada awalnya. Makanya ada beberapa hal yang dilarang untuk tidak dilakukan di hutan ini. Yang pertama yang tidak boleh dilakukan adalah menebang pohon kedoy itu sendiri. Nah, ini kalau dilarang tentu ada sanksi-sanksi tertentu. Ini menjadi sumber oksigen bukan saja untuk masyarakat desa, tentu masyarakat di sekitar desa ini. Hutan larangan yang luasnya sekitar 50 hektar ini dulunya merupakan sebuah dusun. Dusun pertama suku Besemah di Tanjung Kurung yang kini terbagi menjadi Desa Tanjung Kurung Ulu dan Tanjung Kurung Ilir. Di masa lalu, pernah terjadi keributan terkait warisan lahan di masyarakat. Keributan dikarenakan lahan tidak luas, tapi semua keturunan menginginkan warisan lahan yang luas. Akhirnya, Puyang Penjalang, pemimpin saat itu bersama warga sepakat bahwa lahan tersebut tidak diwariskan perorangan. Diputuskan dijadikan hutan larangan milik bersama, tapi tidak boleh dijadikan kebun dan permukiman. Agar tidak terjadi konflik lain, pohon yang ditanam pada lahan tersebut adalah kedoy, buah-buahan hutan yang dapat dikonsumsi namun tidak memiliki nilai ekonomis. Hutan larangan kedoyan itu tanaman dari nenek moyang dulu di keluaran. Jadi asalnya itu ditanam, pokoknya lah tumbuh dewek di rimba kedoyan itu. Sehingga itu dilestarikan, dipiara oleh nenek-nenek moyang kita dulu di kedoyan itu. Menurut Haji Sutarni, keturunan dari Puyang Penjalang bernama Agung Wani, meyakini bahwa Puyang Penjalang Agung Wani memberikan 3 warisan untuk Dusun Tanjung Kurung, yakni hutan larangan kedoy, minyak penjalang, dan keris pusaka. Dalam 10 tahun terakhir, hutan larangan ini sebagian dirambah. Selain diambil kayunya, juga dijadikan perkebunan kopi. Para perambah adalah masyarakat pendatang dari luar desa. Dampaknya, sekitar 40 hektar persawahan mengalami kekeringan karena volume air yang menurun. Ya, itu pernah terjadi, tapi
masyarakat dan pemerintah desa terus melakukan pencegahan dan tidak terjadi perambahan yang lebih luas. Kalau terjadi perambahan hutan yang lebih luas, ya tentu nanti sumber oksigennya akan berkurang, yang kemudian daya tampung airnya juga berkurang. Secara fisik pohonnya yang ditebang. Buat masyarakat adat itu bukan sekedar pohon. Dia adalah sumber pengetahuan lokal, sumber kebudayaan mereka. Begitu dipotong illegal logging, mereka kehilangan dua hal. Pertama, fisik pohonnya, fungsi lingkungan hidup sebagai fungsi ekosistemnya. Kedua, sebagai fungsi ilmu pengetahuan. Kemudian hutan larangan ditetapkan sebagai hutan adat oleh pemerintah desa Tanjung Kurung Ulu pada tahun 2017. Saya mendengar sudah ada peraturan desa dan lain sebagainya, tapi dalam peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kemendagri di Undang-Undang 23 mengenai pemerintah daerah dan Permendagri 52 itu akan lebih baik apabila pemerintah daerah itu menetapkan subjek masyarakat hukum adat itu dengan wilayah adatnya, termasuk di dalamnya hutan larangan Kedoi itu menjadi bagian dari perlindungan kearifan lokal untuk masyarakat. Kami sangat butuh apa-apa yang di dalam hutan larangan Kedoyan ini. Terus di samping itu, kami masyarakat Tanjung Kurung Ulu ingin sama-sama menjaga dan terus melestarikan peninggalan nenek moyang dari leluhur kami. Hutan ini akan menjadi sumber air tentunya, karena dengan adanya banyak pohon tentu akan menyimpan banyak air yang digunakan untuk sumur dan kebutuhan lainnya. Hutan dapat menguatkan kembali ikatan antara manusia, alam, dan budaya. Hubungan manusia dan alam yang saling keterkaitan dan mendukung satu sama lain membentuk banyak nilai-nilai budaya. Itu lebih itu kamu kan itu saya fokusnya itu kan diam sekali dulu waktu penanganan suak, waktu itu ada suak dekat tanamnya, tapi tidak jadi kalau itu kurang piara. Kalau piaranya namanya fokusnya itu sampai lestari lagi, sampai itu nanti penelitian nanti menuju jauh dari Jakarta dan mana meneliti gawe Kedoi itu. Untuk harapan ke depannya, di sini kami mengajak atau menghimbau untuk rekan-rekan sepekerjaan perangkat-perangkat kepala desa untuk menambah tumbuh tanam di area hutan larangan ini.
Hutan Larangan Kedoi merupakan hutan adat milik masyarakat yang berhasil dibuat, dipertahankan keberadaannya atas kesepakatan warga secara adat untuk melindungi tanaman-tanaman hutan yang ada di sana. Manfaatnya adalah buat masyarakat tentu bisa menjaga lingkungan hidupnya, mendapatkan udara yang lebih baik, dan mendapatkan sumber air yang sehat buat kehidupan warga. Kami sebagai unit pelaksana teknis di bidang kebudayaan bertanggung jawab untuk bisa menjaga kelestarian lingkungan hidup hutan adat itu berdasarkan aturan-aturan yang terkait dengan kebudayaan, yaitu hutan adat. Kita berharap bahwa hutan larangan Kedoi itu bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain bahwa kesepakatan-kesepakatan membuat hutan larangan atau hutan adat yang berguna untuk lingkungan hidup itu bisa lebih meluas di desa-desa yang ada di Kabupaten Lahat. Ini kita bisa sebut dengan satu budaya, yaitu budaya bagaimana masyarakat menjaga alamnya. Hutan larangan Kedoi ini harus dipertahankan, dilestarikan, bahkan bisa diperbanyak lagi. Bukan hanya di satu desa Tanjung Kurung, akan tetapi di banyak desa, bahkan di seluruh Indonesia. Nah, dengan adanya hutan larangan, maka di setiap desa akan terasa kesejukannya, kelestarian alamnya, karena bumi bukan hanya untuk hari ini. Yang namanya sungaiku yang indah, bumiku yang hijau ada di mana? Ada di hutan larangan. Semuanya menjadi satu ekosistem yang mempunyai nilai ekologi, nilai ekonomi, juga nilai sosial budaya yang kuat. Pada akhirnya, hutan larangan Kedoi menjadi sumber air yang bermanfaat untuk masyarakat. Melestarikan hutan juga turut menjaga keberlangsungan hidup semua makhluk. Karena hutan turut berperan menjaga paru-paru dunia, mencegah pemanasan global, menjaga kualitas sumber air, mengendalikan polusi, hingga menjadi habitat berbagai flora dan fauna. Manusia, budaya, dan alam merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Mari kita lindungi dan lestarikan kekayaan alam dan kebudayaan Indonesia.